Baik, kemudian tanda kiamat kecil yang kedua yaitu yang sedang terjadi dan masih terus berlangsung. Yang pertama adalah munculnya orang yang mengaku nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Bayan Arkanil Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Qusair hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan iman kepada hari kiamat. Adapun pembahasan kita yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Baik, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita meyakini akan keberadaan hari akhir atau hari kiamat. Lantas pertanyaannya adalah kapan kiamat itu tiba? Tentunya apa yang menjadi keyakinan dan iman bagi setiap hamba adalah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat tiba? Beliau menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Ini menandakan bahwa hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, kapan datangnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu." Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Allah Subhanahu wa taala, pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali Allah. Jadi rahasia. Baik. Meskipun kejadian hari kiamat merupakan perkara yang gaib, yang merupakan Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah menyampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam
agar memberitahukan kepada kita semua tentang tanda-tanda hari kiamat. Meskipun hari kiamat dirahasiakan kapan terjadinya, akan tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada kita semua tanda-tanda hari kiamat. Dan tentunya ini agar kita waspada dan agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan jika kita cermati, kita baca tanda per tanda, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hari kiamat semakin dekat. Hari kiamat semakin dekat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 63 yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu semakin dekat. Allah mengatakan, "Yas'alukan nas 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'allaka as-sa'ata takunu qariba." La'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya. Kata-kata dekat ini disampaikan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Baik. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tanda-tanda hari kiamat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Dan insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda-tanda kiamat kecil dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berlalu. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, tanda-tanda yang akan terjadi. Seluruhnya merupakan tanda-tanda hari kiamat kecil. Ya. Baik, tanda-tanda yang pertama, yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berlalu, yaitu yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Bu'itsu ana was-sa'ah kahataini." Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, sambil mengisyaratkan dengan dua jari beliau, menandakan sangat dekatnya hari kiamat. Jadi dengan diutusnya Nabi SAW, ini juga merupakan salah satu tanda hari kiamat, ya. Tanda yang kecil. Kemudian yang kedua adalah salah satu tanda hari kiamat adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 tanda-tanda kiamat. Dan beliau menyebutkan di antaranya adalah mauti, yang artinya tibanya kematianku. Jadi kematian dan meninggalnya Nabi SAW merupakan salah satu tanda kiamat, tanda hari kiamat, tanda-tanda yang kecil. Kemudian yang ketiga, termasuk tanda hari kiamat yang kecil dan telah terjadi adalah terbelahnya bulan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat pertama, "Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar." Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ya, bulan terbelah. Jadi terbelahnya bulan dan ini terjadi dan telah terjadi, ini menandakan hari kiamat atau telah tiba, atau tanda hari kiamat telah muncul. Kemudian yang keempat, pengembala kambing yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Dan kita tahu hadisnya adalah hadis Jibril alaihissalam ketika beliau datang dengan wujud manusia bertanya tentang perkara-perkara agama kepada Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya tentang
hari kiamat, maka beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Nabi ditanya tentang tanda-tandanya. Nah, beliau menyebutkan dari Imam Bukhari, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau menyaksikan orang-orang yang tidak memakai sendal, telanjang lagi miskin, yang menggembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Disebutkan bahwa fenomena ini sudah terjadi. Sudah terjadi di masa lampau. Dan setelah dilihat dan diteliti berdasarkan sejarah yang ada, ini terjadi di daerah-daerah Arab. Mereka berbicara tentang keadaan Arab Saudi dan yang sekitarnya pada 70 atau 80 tahun yang lalu. Mereka bukan negara yang seperti ini. Mereka dahulu merupakan Arab Badui yang kerjaannya tidak lepas dari mengembala kambing. Ya, tidak lepas dari mengembala kambing. Serba susah. Namun berbeda kondisinya saat ini. Kita lihat bangunan-bangunan menjulang tinggi. Ya, misalkan yang pernah pergi ke Dubai, dikisahkan bahwa 70 tahun yang lalu daerah-daerah ini merupakan daerah yang kosong, tidak berisi. Namun sekarang didapati bangunan-bangunan yang begitu tingginya. Ya. Padahal dahulu mereka adalah Arab-Arab Badui dan kesehariannya adalah penggembala kambing ataupun unta. Namun saat ini mereka membangun menara-menara yang begitu tinggi. Dan itu salah satu tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi. Kemudian juga termasuk di antara tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi, yaitu terjadinya perang Siffin. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, la taqumu sa'ah hatta yaqtatila fi'atan fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga ada dua kelompok besar yang saling berperang. Maka antara keduanya terjadi kematian yang besar, seruan keduanya adalah sama. Hadis ini atau sabda ini muncul sebelum terjadinya perang Siffin. Namun berdasarkan wahyu nanti akan datang atau akan terjadi perang Siffin. Dan Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud di sini adalah perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, yang terjadi pada bulan Dzulhijjah, di mana jumlah yang meninggal pada saat tersebut dari kedua belah pihak sekitar 70.000. Ya. Kedua kelompok ini menyerukan kebenaran, sama-sama menyerukan kebenaran berdasarkan keyakinan masing-masing. Kelompok Muawiyah menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan segera diqisas. Sementara kelompok Ali bin Abi Thalib memandang agar Muawiyah dan penduduk Syam berbaiat kepada Ali terlebih dahulu hingga kondisi stabil, barulah dilakukan penangkapan dan qisas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Jadi seperti itu. Masing-masing menyuruhkan kebenaran. Ada ijtihad yang dipandang benar oleh masing-masing kelompok. Namun terjadilah fitnah. Jadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, maka muncullah saat itu fitnah-fitnah di mana-mana. Nah, ini salah satu tanda hari kiamat kecil yang telah muncul dan telah terjadi. Kemudian yang lainnya, enggak tahu nomor berapa tadi ya. Kemudian salah satu tanda hari kiamat kecil adalah yang telah terjadi munculnya Khawarij. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsa'ul asnan sufaha'u ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yamruquna minal islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanazirahum fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Fa inna qatlahum ajr liman qatalahum yaumal qiyamah. Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang muda, jahil, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, pandai sekali mengucapkan kata-kata yang membakar semangat seseorang, dan mereka keluar dari Islam sebagaimana tembusnya atau keluarnya anak panah dari hewan buruan.
Melesat sekali. Iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak sampai kepada hati. Apa yang mereka baca, apa yang mereka pelajari, tidak sampai kepada hati mereka. Di mana saja kalian bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka. Sesungguhnya ada pahala besar bagi orang yang memerangi mereka pada hari kiamat kelak. Jadi munculnya Khawarij itu adalah salah satu tanda hari kiamat kecil yang telah terjadi. Kapan munculnya Khawarij? Kita bagi menjadi dua. Pemikirannya muncul sejak Nabi SAW masih hidup. Kalau pemikirannya, ketika ada seseorang yang protes kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, i'dil, berlaku adillah. Ini menandakan bahwa pemikiran Khawarij memberontak kepada seorang pemimpin itu sudah ada di masa Nabi SAW. Tapi kalau berbentuk kelompok itu ada dan muncul ketika perang Siffin semakin berkobar. Ya. Jadi ketika perang Siffin semakin berkobar, ya, semakin banyak korban yang berjatuhan, ya, akhirnya mereka menegakkan mencari solusi, yaitu dengan menjadikan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sebagai hakaman, dua hakim, untuk melakukan perundingan agar terjadinya atau terwujudnya kedamaian. Nah, rupanya orang-orang Khawarij ini menganggap menyerahkan urusan darah kepada dua hakim ini merupakan bentuk berhukum kepada selain Allah. Jadi kan setelah terjadi perang Siffin, korban semakin banyak, ya, semakin banyak yang berjatuhan, sebagaimana disebutkan tadi sekitar 70.000. Ya, akhirnya mereka meminta agar perang ini dihentikan. Lalu perang pun dihentikan, lalu mereka bersepakat mengadakan perundingan di kesempatan lain, di mana kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah, bukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang jadi hakaman, ya, tapi Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As yang dijadikan sebagai hakaman, dua hakim. Ya. Jadikan sebagai dua hakim. Nah, rupanya kaum Khawarij memandang menyerahkan urusan darah kepada dua orang ini merupakan bentuk berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pada akhirnya mereka keluar bahkan mengkafirkan Ali dan Muawiyah, ya. Dan mereka akhirnya diperangi oleh Muawiyah. Baik. Kemudian di antara tanda hari kiamat yang lainnya adalah yang disebutkan di dalam hadis, yaitu penghalalan musik, penghalalan sutra bagi kaum lelaki, ya, penghalalan khamar. Penghalalan khamar. Baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari, liyakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan musik. Adapun untuk zina, ini sampai sekarang mungkin masih ada. Bahkan di akhir-akhir kemarin sempat kita dengar ada seseorang yang berani melegalkan dan menghalalkan zina, ya, atas dasar suka sama suka. Taib. Nah, itulah tanda-tanda hari kiamat kecil yang telah terjadi, ya, yang telah terjadi. Adapun poin yang terakhir ini yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan musik, ini masih kita dapati hingga sekarang. Baik, kemudian tanda kiamat kecil yang kedua, yaitu yang sedang terjadi dan masih terus berlangsung. Yang pertama adalah munculnya orang yang mengaku nabi. Munculnya orang yang mengaku nabi. Kemudian diangkatnya ilmu, ya, diangkatnya ilmu. Ini disebutkan dalam satu hadis. Munculnya orang yang mengaku nabi, diangkatnya ilmu, banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi gempa bumi. Kemudian pendeknya waktu,
Seperti yang kita rasakan, waktu kok berjalan begitu cepat. Ya, tidak terasa sekarang sudah tahun sekian, tahun 2022, padahal beliau kelahiran tahun 1990, ya, 91, atau mungkin di bawah itu. Sekarang saya hidup di zaman dua, hampir segala macam generasi masa dia lewati. Ya, masa nggak ada handphone, yang sampai dulu nggak percaya, ada yang mengatakan nanti bisa berkomunikasi tanpa harus berpapasan atau bertatapan langsung melalui handphone. Ada saya diceritakan, saya dulu nggak percaya dengan yang seperti itu. Saya diceritakan bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa melihat wajahnya jarak jauh, nggak percaya. Jadi memang setiap generasi sudah dirasakan. Ternyata sekarang hidup di zaman yang seperti ini. Begitu cepat waktu. Kemudian banyaknya fitnah juga termasuk tanda kiamat kecil yang sedang terjadi dan terus berlangsung, dan banyaknya pembunuhan. Nah, semua tanda-tanda di atas itu disebutkan dalam satu hadis. Nabi SAW sabda diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atan 'azimatan. Yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah, da'wahuma wahidah." Kiamat tidak akan terjadi sampai dua pasukan besar saling berperang. Ya, terjadi pertempuran dahsyat di antara keduanya, padahal yang diserukan oleh keduanya adalah satu. Ini perang Siffin tadi ya. Wa hatta yub'atsa dajjalun kadzabun. Demikian juga tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul para dajjal pendusta yang jumlahnya hampir 30. Para pengaku nabi yang mengaku sebagai seorang nabi. Nah, kalau kita runut dari awal pengakuan seorang nabi ini hingga sekarang mungkin sudah mencapai 30. Allah alam. Kemudian qarib ya kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah hatta yuqbadal ilm. Dan hari kiamat tidak tegak sampai ilmu dicabut. Bagaimana ilmu itu dicabut? Dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Dengan diwafatkannya para ulama. Hingga saat ini banyak para ulama-ulama ahli ilmu telah meninggal dunia. Ini salah satu tanda ilmu itu dicabut. Ilmu itu dicabut. Dan jika seandainya seluruh alim ulama telah meninggal dunia dan tidak tersisa di dunia ini melainkan orang-orang jahil dan orang-orang bodoh, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan di dalamnya. Karena masing-masing berbicara sesuai dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Kemudian watakthuru az-zalazil, dan terjadinya banyak gempa bumi. Nah, ini sudah kita rasakan dan kita ketahui. Wa yataqarabuz zaman, ya, waktu yang semakin dekat, sangat singkat. Ya. Kemudian wa tadhharul fitan, nampaknya fitnah. Wa yakthurul haraj, dan semakin banyak haraj, dan yang dimaksud dengan haraj adalah al-qatl, yaitu pembunuhan. Itu tanda-tanda hari kiamat kecil yang sedang terjadi dan terus berlangsung. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain adalah banyaknya umat yang memperebutkan sumber daya kaum muslimin. Ya, sumber daya kaum muslimin. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yushikul umam an tada'ak alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin. Qala bal antum yawma idhin kathir. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Wa la yakdhifanna Allah fi qulubikumul wahan. Ya. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nyaris tiba saatnya banyak umat yang memperebutkan kalian, seperti orang-orang yang makan memperebutkan hidangannya. Ada orang yang bertanya, apakah ketika itu jumlah kaum muslimin sedikit? Maka beliau menjawab, bahkan pada saat itu jumlahnya banyak. Akan tapi kalian seperti buih di atas aliran air atau di atas lautan. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh kalian terhadap kalian dan menimpakan penyakit wahan kepada kalian. Ketika ditanya apa itu wahan, maka beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itulah kondisi kita saat ini. Yang mana saat atau di zaman dahulu
Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin adalah orang yang disegani dan ditakuti. Ya, mereka adalah sekumpulan manusia yang disegani dan ditakuti dengan keimanan dan keyakinan mereka. Dengan keimanan dan keyakinan mereka. Bahkan mereka pun meyakini kebenaran yang dibawa oleh umat Islam. Salah satu contoh dalam kasus ketika ada orang Yahudi dan seorang munafik memiliki sengketa dan permasalahan. Akhirnya orang munafik ini ingin menyelesaikan masalah kepada hakim Yahudi. Sementara orang Yahudi ingin menyelesaikan masalahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang Yahudi itu dikenal dengan apa? Menerima sogokan. Tidak lagi diketahui mana benar dan mana yang salah. Karena yang benar itu dilihat yang paling banyak membayar sogokan. Nah, orang Yahudi ini berposisi dia yang benar. Dia pada posisi yang benar. Sementara orang munafik ini salah. Yang dilihat sebagai seorang muslim. Nah, seorang munafik ini tentunya tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia nggak bisa menyogok. Otomatis dia akan kalah. Sementara orang Yahudi ini dia tidak mau menyelesaikan masalahnya kepada hakim Yahudi. Karena hakim Yahudi akan mengambil sogokan. Yang paling banyak membayar sogokan adalah dia yang menang. Oleh karena itu orang Yahudi ini dia mau menyelesaikan masalah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu tanda. Maka mereka pun meyakini bahwa kebenaran itu ada dalam Islam. Dalam kasus yang lain ada salah seorang sahabat ketika itu beliau diutus untuk mengambil upeti dari orang-orang Yahudi. Mengambil upeti dari orang-orang Yahudi yang tinggal bersama kaum muslimin. Sudah ditentukan berapa besarannya, berapa jumlahnya. Maka orang-orang Yahudi ini bersepakat mengumpulkan harta-harta perhiasan istri-istrinya untuk menyogok sahabat yang mulia ini. Agar bayar upetinya dikurangin. Maka disampaikan, dinasihatkan kepada mereka bahwa kami tidak menerima upeti. Kami tidak menerima upeti. Apa kata tokoh-tokoh mereka? Bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan cara seperti ini tegaklah langit dan bumi. Dengan keadilan kalian tidak mau menerima sogokan, selalu menegakkan keadilan, tegaklah langit dan bumi. Itu zaman dahulu, kaum muslimin disegani. Ya. Dengan luar biasanya mereka menegakkan syariat-syariat agama. Namun berbeda dengan kondisi saat ini. Dan itu salah satu tanda hari kiamat. Justru kita ingin diperebutkan. Hilang rasa haibah, ya, kewibawaan dan rasa takut musuh kepada umat Islam. Disebabkan karena apa? Kaum muslimin semakin cinta kepada dunia, takut mati, menjauhkan diri dari agama, ya, jauh dari masjid-masjid dan yang semisalnya. Ini menyebabkan salah satu tanda yang menyebabkan kaum muslimin tidak lagi ditakuti dan ingin diperebutkan, ya, ingin diperebutkan oleh mereka. Kemudian di antara tanda yang lainnya adalah meluasnya perzinahan dan wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Meluasnya perzinahan dan wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yadhharul jahl wa yushrabul khamar wa yadhharul zina wa yaqillar rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna lil khamsina imra'ah al-qayyimul wahid. Termasuk tanda hari kiamat diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan sebagaimana disebutkan, khamar diminum, zina semakin nampak, laki-laki sedikit dan wanita lebih banyak, sehingga untuk 50 wanita hanya ada seorang laki-laki yang mengurusnya. Dan itu sudah semakin terlihat hingga sekarang. Ya. Jadi cerita Ustaz Abdul Tausikal kemarin setelah beliau datang, ketika kita sedang makan bersama, beliau cerita, kan beliau punya biro jodoh ya. Suatu ketika beliau buka stand, ketika ada muslim apa seperti itu, buka stand yang mau mendaftarkan diri untuk masuk ke biro jodoh dipersilahkan. Setelah dilihat, terlihat perbandingan antara pendaftar dari kalangan laki-laki
dan pendaftar dari kalangan perempuan. Jauh, 1:5. 1:5 sudah lewat satu. Sudah lewat 1:5. Sampai cerita lucunya adalah sampai panitia saat itu yang menerima pendaftaran, setiap kali ada pemuda-pemuda yang lewat, jomblo ya, jomblo, sini daftar, jomblo ya, sini daftar. Saking nggak ada lagi gitu. Lebih banyak wanitanya dibandingkan laki-laki. Sudah mulai terlihat hingga sekarang. Ya. Baik. Jangan ini jadikan alasan. Makanya saat kita harus semarakkan poligami ya, jangan juga ya. Jadi jangan dalil ini jadikan sebagai hujah. Poligami tidak semudah itu. Baik. Kemudian riba merajalela, ini termasuk juga tanda hari kiamat kecil. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, baina yaday sa'ah yadhhurur riba. Menjelang hari kiamat riba merajalela. Ya. Dan ini sedang terjadi dan terus berlangsung. Ya. Bahkan dilegalkan kan? Dilegalkan. Ketika beberapa masa silam banyak karyawan-karyawan yang resign dari pekerjaannya karena diketahui lembaga yang dia kerja di sana riba, dia keluar. Akhirnya muncul fatwa-fatwa gitu. Muncul bantahan-bantahan yang mengatakan bahwa riba itu boleh selama demikian. Dan itu mereka sebarluaskan. Ini salah satu tanda hari kiamat. Kemudian tanda hari kiamat yang lainnya adalah yang sedang terjadi dan terus berlangsung ada amanah yang disia-siakan. Ya, dengan diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Nabi SAW mengatakan di riwayat Bukhari, fa idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Ada yang bertanya bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau mengatakan, idza ussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat. Ya, maka tunggulah kepada hari kiamat. Salah satu bentuk menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya itu dilihat saat pelamar atau pendaftaran kerja, yaitu melalui bayaran-bayaran sogokan. Ya kan? Melamar, dia menyerahkan datanya, ternyata ada salah satu syarat hitam yang dibuat, yaitu membayar sogokan. Sementara kalau dilihat dari riwayat pendidikannya, pengalamannya, sama sekali tidak memiliki pengalaman terhadap pekerjaan yang dia ingin dapatkan. Tapi diterima dengan alasan dia telah membayar sogokan. Ini salah satu tanda dia telah diserahkan atau urusan ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini salah satu pengkhianatan. Ya, dan yang seperti ini banyak. Bahkan ya mungkin bisa dikatakan individu lah. Individu yang memanfaatkan yang seperti ini. Kemudian ya maraknya musik, minum-minuman keras, serta anggapan halal mengenainya. Ini lebih tepatnya dikatakan sebagai tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan terus berlangsung. Karena hingga sekarang semakin marak nih musik, peminum khamar. Dan mereka ketika melakukan itu semua dengan keyakinan bahwa ini halal. Gitu. Ya, dengan ini halal. Baik. Kemudian yang lain, ini maraknya ucapan kotor. Ya, maraknya ucapan kotor, pemutus silaturahim dan buruknya kehidupan bertetangga. Ucapan-ucapan kotor sampai saat ini sulit sekali dibendung. Maka kita harus waspada. Jangan sampai anak-anak kita terkena virus tersebut. Ucapan-ucapan kotor. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, min asyratis sa'ah al-fuhsyu wat-tafahhusyu wa qati'atur rahim wa takhwinul amin wa timanul khain. Di antara tanda kiamat adalah maraknya ucapan kotor, kebiasaan berbicara kotor, pemutus silaturahim, dianggap khianat orang yang amanah dan dipercaya orang yang khianat. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad, la taqumu sa'ah hatta yadhharal fuhsh wat tafahhush
wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. Kiamat tidak akan terjadi sampai maraknya ucapan kotor, kebiasaan berkata kotor, pemutus silaturahim, dan buruknya hubungan bertetangga. Gitu. Semua tanda-tanda hari kiamat. Baik, yang berikutnya adalah al-maut al-mufaja'. Banyak yang meninggal dunia secara mendadak. Banyak yang meninggal dunia secara dadakan. Gak ada tanda-tanda. Terlihat sehat, olahragawan, rutin setiap pekan fitness, futsalan, tapi meninggal mendadak. Bahkan belum sempat diketahui apa penyebab ia meninggal dunia. Yang seperti ini banyak terjadi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik yang dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min iqtirabis sa'ah an yura al-hilal qibala wa yuqal li lailatain wa an tuttakhad al-masajid turaqan wa an yadhhar al-mautul mufaja'ah. Disebutkan di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2. Sampai bisa mengetahui, oh ini tanggal sekian, tanggal sekian. Kemudian masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya banyak kematian yang mendadak. Kematian-kematian yang mendadak salah satu tanda hari kiamat. Baik. Kemudian di antara tanda hari kiamat yang lain adalah munculnya ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang-orang yang bodoh berbicara tentang urusan umat. Seperti urusan pemerintahan, urusan agama. Ini banyak orang-orang yang berbicara tentang urusan-urusan umat, urusan-urusan orang banyak, sementara mereka adalah orang-orang yang jahil yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha sata'ti 'alan nas sinin atau sinuna khadda'ah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Yantiqu bi fiha al-ruwaibidah. Qila wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Qala as-safihu yatakallamu fi amril 'ama." Sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu. Ya. Tahun-tahun yang menipu. Orang jujur dianggap dusta, pengkhianat dipercaya, orang yang amanah dianggap berkhianat, dan munculnya ruwaibidah yang banyak berkomentar. Ditanya, apa itu ruwaibidah? Beliau mengatakan orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Ingin tahu siapa itu ruwaibidah? Ya, silahkan buka medsos, lihat kolom komentar. Di sana ada perkara misalkan pemerintahan, masalah agama, wah saling bantah-bantah satu sama lainnya. Padahal mereka-mereka ini tidak berilmu tentang hal tersebut. Tapi kalau didengar perkataannya seperti orang pintar. Seperti orang pintar. Ya. Bahkan dalam masalah urusan agama sekalipun. Ketika sedang diskusi bahkan debatnya seperti orang alim. Ini lulusan-lulusan agama yang luar biasa. Tapi ternyata yang dia katakan adalah, kata ustadz saya tuh gini, kata ustadz saya kata. Semua dinisbatkan ujar, kata, dan tidak dibarengi dengan adanya bukti ilmiah, dalil ilmi. Nah itulah kondisi saat ini. Dan itu ruwaibidah. Jangan-jangan kita termasuk ruwaibidah. Nah, itu. Jangan-jangan kita termasuk ruwaibidah. Banyak berbicara tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Baik. Yang dimaksud dengan masjid yang dijadikan jalan-jalan itu orang-orang yang lewat masjid tapi tidak sholat. Hanya melewati masjid tapi tidak sholat. Atau masjid dikunjungi karena kemegahannya tapi tidak dijadikan tempat untuk beribadah. Baik. Kemudian termasuk di antara tanda hari kiamat juga munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Sebagaimana Nabi mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat.
ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Dua kelompok dari penghuni neraka yang aku belum melihat mereka. Pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi, dengannya mereka memukuli orang-orang. Dan kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang menarik atau mencondongkan hati para laki kepada mereka dan miring condong kepada para laki-laki yang hati mereka dengan hati mereka dan penampilan mereka, kepala mereka seperti burung unta yang miring. Mereka tidak masuk surga, bahkan tidak akan mendapati wangi surga, padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya. Wala yajida rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanda kiamat sugro yang belum terjadi dan akan terjadi. Ini belum terjadi. Yang kedua itu sedang dan akan terus berlangsung. Yaitu perbandingan kaum wanita ya dengan laki-laki 1:50. Itu belum sampai saat ini. Tapi kalau laki-laki lebih banyak dari perempuan, kebalikannya, perempuan lebih banyak dari laki-laki sudah. Tapi kalau kaum laki-laki dengan perempuan bandingannya 1:50. Nah, itu belum. Ya. Wa yadhhabar rijal wa tabqa nisa hatta yakuna li 50 imra'ah qayyimul wahid. Punahnya kaum laki-laki dan tersisa kaum perempuan hingga 50 wanita diayumi oleh seorang laki-laki. Ini enggak terbayang gimana itu. Ya. Satu saja terkadang kan perlu fokus ya. Bagaimana dengan 1:50. Baik, kemudian termasuk di antara tanda hari kiamat yang belum terjadi adalah kaum muslimin akan memerangi Yahudi hingga mendapatkan kemenangan. La taqumu sa'ah hatta yuqatil muslimun al-yahud fayaqtulul muslimun hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar fayaqul hajar aw syajar ya muslim ya Abdullah hada yahudiyun khalfi fata'al faqtulhu illal gharqat fa innahu min syajaril yahud. Ya, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, sehingga orang Yahudi berlindung di balik batu atau pohon, maka batu atau pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi berada di belakangku, maka bunuhlah ia, kecuali pohon gharqat. Ya, karena pohon tersebut adalah pohon pohon orang-orang Yahudi. Kemudian juga termasuk tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi adalah tidak lagi diucapkan Allah, Allah di muka bumi. La taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Tidak tegak hari kiamat hingga tidak dikatakan lagi di muka bumi ini Allah, lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Kemudian juga termasuk di antara tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi, Allah alam, ada yang mengatakan sedang terjadi, ada yang mengatakan belum terjadi, yaitu jazirah Arab menjadi hijau. Mungkin yang barusan umroh perjalanan dari Madinah ke Mekah melihat itu. Kecuali naik kereta ya adalah, kada kelihatan kayak naik kereta, laju benar. Kalau yang naik bis mungkin melihat. Hanya saja yang dimaksud dengan jazirah Arab yang menghijau itu sebagaimana negeri Indonesia, betul-betul hijau. Bukan hanya beberapa waktu seperti yang ada saat ini, itu ketika sedang hujan hijau, nanti kering lagi, hilang lagi gitu. Tapi dimaksud dengan menghijau itu sebagaimana yang ada di Indonesia saat ini, betul-betul hijau, ya betul-betul hijau. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itulah tanda-tanda hari kiamat kecil, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan terus berlangsung, atau yang belum terjadi. Baik, pertanyaannya sekarang, kenapa kiamat belum juga terjadi, Ustaz? Padahal katanya dekat tadi. Ini kan sebagian orang yang ditokohkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang kebanyakannya mengambil dalil dari tanda-tanda hari kiamat kecil, yang pada akhirnya menyimpulkan kapan hari kiamat itu terjadi. Mungkin juga berdasarkan ayat tadi bahwa hari kiamat itu dekat gitu kan. Hari kiamat itu dekat. Akhirnya mereka berani menyimpulkan, oh nanti di tanggal ini, oh di tahun ini. Kenapa belum terjadi? Ya, padahal itu dekat. Maka sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 sampai ke 7, innahum yarawnahu ba'ida wa
wa narahu qariba. Sungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, sedangkan kami memandangnya itu dekat. Pasti terjadi. Ini menandakan bahwa meskipun kita merasa ini masih sangat jauh, apalagi tadi dikatakan la taqumu sa'ah hatta la tuqalu fil ardi Allah Allah. La hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak tegak hari kiamat kecuali sampai tidak lagi disebutkan Allah Allah di muka bumi ini. Nah, sepertinya masih jauh nih. Ya. Tapi ingat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tapi itu sudah sangat dekat insya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman ini berlalu begitu sangat cepat. Ya. Baik. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 77 disebutkan, wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Ini menandakan bahwa mungkin kita merasa jauh, masih lama, tapi di sisi Allah Ta'ala ini sangat dekat. Yang membuat kita terkadang tidak merasa sekarang sudah berganti zaman, berganti abad, ya hingga sekarang ini. Allah alam sawab. Dan tentunya faedah dari dimunculkannya tanda-tanda hari kiamat adalah sebagai pengingat kita semua. Yang pertama akan kebenaran hari kiamat itu. Dan sebagai bantahan orang-orang yang mengingkari dan menafikan keberadaan hari kiamat. Dan faedah yang kedua dan ini yang terpenting adalah termasuk yang terpenting adalah agar kita bisa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari kiamat. Dan ini pentingnya belajar tentang akidah, tauhid, yang termasuk pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Ya. Termasuk pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Agar kita senantiasa ingat dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kematian, dengan hari kiamat kelak. Ya. Dan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempelajari akidah dan mempelajari tauhid itu tidak kenal kitab, tidak kenal waktu dan usia. Dalam artian, ketika kita sudah selesai membahas kitab tauhid, selesai sudah perjalanan saya menimba ilmu tauhid. Tidak. Ketika saya sudah selesai pada usia sekarang mempelajari tentang akidah, maka sudah selesai perjalanan saya mempelajari tentang akidah. Maka jawabannya tidak. Kita terus harus mengulang-ulang dan mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah karena sangat penting. Meskipun tentang pelajaran tanda-tanda hari kiamat kecil, ya, ini sudah disebutkan berapa kali, tapi setiap kali kita mendengarkannya, dari situ kita mendapatkan peringatan yang membuat kita semakin waspada. Dan saya tutup kajian ini dengan kisah tentang pentingnya mengulang-ulang pelajaran tauhid atau akidah. Yaitu kisah dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ketika kajian itu seringkali mengulang-ulang pelajaran tauhid. Diulang-ulang pelajaran tauhid. Yang pada akhirnya murid-murid beliau menyampaikan usulan jika seandainya pelajarannya diganti. Karena mungkin sedikit merasakan malal dan kebosanan. Diganti dengan pelajaran yang lain seperti sirah, ya, sejarah, atau yang semisalnya. Maka beliau mengatakan, kita lihat, kita pertimbangkan nanti. Di keesokan harinya beliau datang dengan raut muka yang sedih. Sehingga ditanya oleh murid-muridnya, kenapa Syekh? Ya. Beliau mengatakan, saya mendengar kabar bahwa ada seseorang dari desa tetangga karena baru pindah rumah dan takut atau khawatir diganggu oleh jin, dia menyembelih seekor ayam dan dipersembahkan kepada jin dengan tujuan agar tidak diganggu. Kan biasa, apalagi rumahnya rumah bekas pakai. Dan kita tidak tahu apa kebiasaan yang menempati sebelumnya, apa kebiasaannya. Karena khawatir, jadi dia menyembelih seekor ayam dan dipersembahkan kepada jin. Hal ini kabarkan kepada para murid-murid. Dan beliau tidak mendapati respon yang spesial gitu dari murid-muridnya. Berita tersebut tidak memberikan pengaruh besar kepada murid-muridnya. Para muridnya mengatakan, ya semoga dapat hidayah dan semisalnya. Di keesokan harinya beliau datang lagi dengan membawa berita baru. Ternyata kata beliau, saya salah mendapatkan informasi. Laki-laki tadi bukan menyembelih seekor ayam yang kemudian dipersembahkan untuk
jin. Tapi kabar validnya adalah dia telah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Mendengar kabar tersebut, murid-muridnya merespon dengan respon yang luar biasa. Ini harus diingkari, ini harus dicegah, harus. Itulah beliau mengatakan, sungguh aneh sikap kalian. Ketika disampaikan dan dikabarkan tentang kesyirikan, tidak ada respon yang besar. Sementara ketika dikabarkan tentang dosa besar, meskipun itu zina kepada ibu kandung sendiri, maka kalian memberikan respon yang begitu besar. Padahal kalau kita lihat dari tingkatan dosa, mana yang lebih besar? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa kita meskipun sudah lama mengaji, sudah lama belajar tentang tauhid, habis tuh kitab tauhid. Saya sudah habis, sudah khatam Ustaz. Tidak pernah absen sekalipun. Itu bukan berarti menandakan kita sudah selesai dari perjalanan menimba ilmu tauhid ini, tidak. Dikatakan hayatul ilm mudzakaratuh. Ilmu itu akan hidup dengan selalu lil mudzakarah. Diulang-ulang. Ya, artian jangan pernah lepas dari hadir dan duduk di majelis ilmu yang membahas tentang akidah dan tauhid. Ada satu kajian tauhid yang kita tidak boleh luput gitu. Di samping itu mungkin ada penambahan ilmu, dan yang terpenting adalah ilmu ini biar hidup tuh bagaimana gitu. Kalau mendapatkan ilmu yang baru itu mudah, banyak sekali di antara kita yang semangatnya hanya untuk mendapatkan ilmu baru, tapi tidak memperhatikan bagaimana mempertahankan ilmu itu dalam dirinya. Dan di antara cara mempertahankan ilmu dalam diri adalah dengan terus diulang, dan diamalkan. Untuk apa kita dapat ilmu baru, dapat wawasan baru, tapi lewat begitu saja, untuk apa? Yang terpenting adalah bagaimana ilmu tersebut hidup dalam diri kita dan bisa kita amalkan. Itu yang terpenting. Dan inilah yang menjadi penyebab kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan baik, dengan petunjuk. Dan mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan di akhirat. Baik, demikian kiranya bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan tanda-tanda kiamat besar. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.